Kamu jangan bersikap seperti itu, Rosa. Kita ini kan teman. Kamu kan sahabat saya. No, you're not my friend. Kamu bukan temanku dan kamu bukan sahabat aku. Kamu mengkhianati aku sekarang. Rosa, kamu nggak bisa menyalahkan saya seperti itu karena ini semua bukan sepenuhnya salah saya. Yang salah itu sebenarnya adalah suami kamu, Mas Hartawan, karena dia sudah bosan. Pak, kalau gitu kami pamit ke kantor lagi Pak, karena ada beberapa yang perlu kerjakan. Ya, ya udah. Untuk Namira, besok saya akan periksa semua kerjaan kamu. Paham apa enggak? Siap, paham Pak. Ya udah, jangan sampai salah berarti ya. Siap Pak. Ya udah. Kami pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apa sayang? Aku kangen. Papa juga kangen. Sini, maju dikit. Sini. Papa juga kangen sama anak papa. Nah, kenapa? Ada yang kamu pikirin ya? Ya, saya cuma mikir gimana ya Mas, kalau saya ada di posisinya Pak Al. Kayak yang pernah saya bilang ke Mas Randy sebelumnya, saya udah tahu semua yang terjadi sama Pak Al. Dari mulai kematian almarhumah istrinya, yang sangat dia cintai, sampai sekarang keadaannya Bu Rosa yang kayak gini. Karena menurut saya, gak ada satu orang anak pun yang kuat melihat orang tuanya menderita. Karena saya udah alamin itu juga kan ya Mas. Kemarin pas ayah koma dari kecelakaan itu, saya merasa hidup saya sangat berat. Tapi melihat Pak Al yang tangguh dan kuat, dengan apa yang dia alami yang sangat perih, saya jadi kagum Mas. Itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh semua orang. Iya, itu betul Nam. Memang setiap orang punya cobaan masing-masing. Tapi cobaan yang menimpa Pak Al sangat berat menurut saya. Betul yang kamu bilang. Dari mulai pesawatnya jatuh, tapi beliau bisa survive di suatu pulau sampai 2 tahun. Dan setelah itu beliau pulang. Tidak hanya itu cobaannya. Ketika dia pulang, tidak lama istrinya meninggal. Anaknya juga diculik. Ya itu dia. Tapi saya melihatnya Pak Al menghadapi itu semua dengan kesabaran dan ketegaran. Itu yang saya kagum dari beliau. Saya nggak heran sih Mas. Kalau dari awal Mas Randy bilang sama saya untuk banyak belajar dari Pak Aldebaran. Ya, itu yang saya maksud. Ya, selain tangguh dan sabar, beliau pun sangat baik. Saya juga banyak ditolong oleh beliau. Makanya saya ingin membalasnya dengan ya seperti ini. Kesetiaan saya dan loyalitas saya kepada beliau. Itu dia. Ya mungkin sekarang ini saya dan kamu, kita harus berusaha untuk membantu beliau. Dari segi apapun. Ya. Iya, insya Allah. Bagaimana Marsha? Kamu sudah ada cara untuk masuk ke dalam perusahaan Al? Udah Mama tenang aja. Aku udah ada cara kok. Bahkan malah sekarang tuh aku lagi nggak sabar buat rencana ini cepat beraksi. Maaf mengganggu, Bu Sukar, Bu Masya. Saya ingin udah tahu bahwa Aldebaran sudah pulang umroh. Dan tadi dia bertemu Bu Rosa di rumah sakit. Sebenarnya
Mama berencana untuk menghancurkan perusahaan Al sebelum Al tiba dari umroh. Tapi karena sempat terhambat dengan restu yang ketahuan, tapi nggak apa-apa. Rosa udah masuk rumah sakit jiwa, jadi Mama sudah cukup puas. Marsha, Ya, Mam? Al adalah orang yang sangat pintar dan kuat. Jadi kamu harus sangat berhati-hati sama dia. Jangan sampai kejadian restu terulang lagi, ya? Karena kesempatan kita cuma sekali. Ya, Mama tenang aja. Persiapan aku udah cukup matang kok. Dan aku juga sudah memahami tentang Al. Udah Mama tenang aja ya. bagus kalau gitu. Mama pamit dulu ya. Bye sayang. Bu Sekar, ada info update tentang Pak Nino. Kalau Nino saat ini sedang bertemu investor. Dan kebetulan investornya salah satu orang kepercayaan Ibu. Bagus. Sesuai dugaan saya, Nino sekarang sudah masuk ke dalam perangkap saya. Ayo kita pergi, Juno. Baik, Bu. Rosa. Rosa. Kayak suaranya Sekar. Terus kali ini. Rosa. Sekar. Kamu ngapain kesini? Kamu jangan bersikap seperti itu, Rosa. Kita ini kan teman. Kamu kan sahabat saya. No, you're not my friend. Kamu bukan temanku dan kamu bukan sahabat aku. Kamu mengkhianati aku, Sekar. Rosa, kamu nggak bisa menyalahkan saya seperti itu karena ini semua bukan sepenuhnya salah saya. Yang salah itu sebenarnya adalah suami kamu, Mas Hartawan. Karena dia sudah bosan, sudah tidak mau lagi dengan kamu, makanya dia menggoda saya. Stop! Jadi yang Stop! mengkhianati itu adalah suami kamu. Stop! Stop! Dan kamu pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Pergi. Ibu tenang ya Bu ya. Ibu tenang. Tarik napas dulu ya Bu. Tenang ya Bu. Tenang. Relax ya Bu ya. Tenang ya Bu. Kemana tadi itu perginya? Oh, dia ada. Suster lihat tadi yang pergi dari sini. Nggak ada Bu, nggak ada. Ibu tenang ya Bu ya. Rambut tadi? Iya. Mulai besok mau sekolah. Rani mau sekolah. Yakin? Iya, aku baik aja. Aku sudah ketinggalan pelajaran. Boleh kan, Pak? Kalau papa pasti akan selalu dukung. Yang penting Rena ngerasa kalau Rena itu memang udah kuat, udah sanggup untuk sekolah, ya udah nggak apa-apa. Nanti papa temenin berangkat sama pulang papa jemput. Yang penting satu, Rena benar-benar yakin kalau Rena udah sanggup untuk sekolah, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama sayang. Pintar ya. Pintar kan Pak Bos? Diajarin apa aja sih? Sebenarnya Oma sakit apa? Ya Allah, Rena tanya tentang mama ke saya lagi. Gak mungkin saya kasih tahu yang sebenarnya ke Rena kalau omanya terganggu jiwanya. Saya harus mengalihkan semuanya ini.
Saya harus cari jawaban lain supaya Rena nggak sedih. Oma itu cuman kecapean, sayang. Karena kecapean, Oma butuh istirahat yang banyak dan butuh istirahat di tempat yang tenang. Udah, yang penting Rena doain Oma supaya cepat sehat selalu ya. Jadi bisa pulang lagi ke rumah. Udah, main apa tuh? Bis. Rambut mana rambut? Ini rambut. Waalaikumsalam. Itu siapa itu? Ada tante Frozen tuh sini dong. Sini, Dek. Sini. Lagi ngapain? Tantanya duduk di situ dulu. Sini. Iya, Tantanya mau duduk. Tantanya duduk dulu. Sini, Dek. Boleh duduk di sebelah sini? Oh gitu. Ayo. Sini. Ada di sini. Hai Al. Biasa. Saya senang kamu udah balik. Ya, alhamdulillah. Lancar. Sehat kamu? Sehat. Apa sayang? Saya pengen ngobrol-ngobrol semua sama Mama. Bisa? Seperti dugaan gue. Al pasti mau bertanya-tanya tentang Tante Rosa. Ya. Yuk, kita main di sana ya. Iya. Kita ke dalam dulu ya. Papa mau ngobrol dulu sama Tante Frozen-nya. Yuk, bawa yuk. Yuk kita main di dalam yuk. Ayo. Ini sih Pak. Ya. Pak. Gimana Pak? Project ini memang saya bikin spesial untuk pembangunan dalam waktu dekat. Kalau Bapak tertarik, pembangunan ini bisa kita segera jalankan. Keuntungannya juga lumayan karena kita kejar target. Kalau sesuai dengan target kita berhasil, profitnya akan sangat menguntungkan. Tapi saya belum bisa memastikan, Pak Nino. Karena saya dengar perusahaan Pak Nino ini lagi bermasalah. Namanya bisnis Pak, pasti selalu akan ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan juga mencari solusi yang terbaik kan? Iya, tapi maaf. Pak Nino ini orangnya terlalu percaya diri. Dan saya tidak yakin dengan ucapan Pak Nino. Karena sedangkan uang yang akan saya jadikan investasi ini adalah bukan main-main. Jadi saya tidak mungkin untuk menyuntik sebuah dana ke perusahaan yang lagi bermasalah. Maksudnya? Saya tahu Pak Nino, memang setiap perusahaan itu ada penyakit. Tapi apakah penyakit di perusahaan Pak Nino ini bisa sembuh? Sedangkan saya tahu Pak Nino orang yang kurang kompeten di dalam mengurus bisnisnya. Kalau track record Bapak bisa ngelihat beberapa gedung memang hasil bangunan dari perusahaan kami. Dan saya rasa itu cukup bukti untuk memperjelas kredibilitas dari perusahaan saya. Tapi saya tahu Pak Nino. Karena saya selalu riset dengan orang yang sebelum saya ajak bicara. Pak Nino gimana bisa untuk menyelamatkan perusahaan sendiri? Bahkan Pak Nino tidak bisa mempertahankan hak atas anak kandung sendiri. Iya kan? Maaf, ini kayaknya di luar konteks. Kita bicara mengenai bisnis, bukan persoalan pribadi. Tapi benar kan Pak Nino, kalau Pak Nino itu orangnya tidak kompeten? Terima kasih buat opininya. Tapi saya rasa dalam berbisnis kita tidak boleh mencampur adukan antara urusan pekerjaan dan juga urusan pribadi. Kalau Bapak tipe mencampurkan antara urusan pribadi dan perusahaan, silakan. Terima kasih buat waktunya. Baru kali ini dapat investor ngebahas meeting tentang pekerjaan tapi nyinggung masalah keluarga. Kok makin kemarin makin aneh ya orang-orang. Bagus. Saya sangat puas dengan kerja kalian. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih.
sebenarnya apa rencana Ibu atas Pak Nino? Dari sudut pandang saya, bukankah hanya buang-buang waktu, Bu? Dan sebenarnya apa hubungan antara dendam Ibu dan Pak Nino? Nino adalah pion yang sangat pas untuk berhadapan dengan Al. Nino sedang terpuruk. Bahkan Nino tidak tahu kalau sayalah dibalik keterpurukan dia. Nantinya saya akan membeli perusahaan Nino dan saya akan gunakan Nino untuk melawan bisnisnya Al. Saya akan manfaatkan kebencian Nino terhadap Al. Al adalah orang yang sangat kuat. Kita tidak bisa melawan Al sendirian. Kita harus melawan Al dari segala sisi. Saya pengen tahu kegiatan Mama selama saya umroh tuh ngapain aja, Sa. Mirna sama Kiki bilang katanya Mama selama saya pergi umroh itu sering pergi sama kamu. Gue bener-bener jadi dilema dan serba salah sama Al. Al juga pasti yakin kalau gue nyembunyiin sesuatu. Coba cerita ke saya, Sa. Kamu tahu apa? Ada sesuatu apa yang tiba-tiba membuat Mama jadi begini sekarang? Tadi dari bandara saya langsung pergi ke tempat Mama. Sedih saya ngeliat kondisi Mama saya seperti itu, Sa. Bingung saya. Saya baru pulang ke Indonesia, disambutnya dengan begitu. Ya, makanya saya minta tolong sama kamu. Kalau memang tahu apa-apa, tahu sesuatu, cerita ke saya. Supaya saya tahu cara apa yang tepat untuk mengobati Mama saya. Kalau begini saya nggak tahu apa-apa, Sa. Gue bener-bener serba salah di sini. Gue udah janji sama Tante Rosa. Tapi ucapan Al juga benar. Gue harus gimana ya? Bagaimana Al bisa atasi masalah Tante Rosa kalau Al sendiri nggak tahu penyebab Tante Rosa jadi terganggu mentalnya? Saya minta tolong sama kamu ya. Saya yakin kamu tahu sesuatu, Sa. Tapi kamu nggak mau ngomong. Ya saya nggak tahu apakah memang Mama yang minta. Tapi situasinya udah kayak begini sekarang. Kamu nggak ngomong pun, Mama di rumah sakit jiwa. Jadi saya minta tolong sama kamu. Cerita ke saya, ada apa? Saya perlu tahu. Ya memang sebenarnya ada yang terjadi saat kamu pergi umroh, Al.